Perkenalkan, nama saya Lina Puspitasari dengan NPM 25012010525. Saya dari kelas R012 Statistika Bisnis Program Studi Manajemen. Di sini saya akan menjelaskan hasil mini project analisis pengaruh literasi digital terhadap kemampuan menganalisis informasi hoaks di kalangan mahasiswa. Kita masuk pada analisis dan hipotesis. Penelitian ini menggunakan analisis regresi sederhana dengan hipotesis sebagai berikut. H0. Literasi digital tidak terpengaruh signifikan terhadap kemampuan mahasiswa dalam menganalisis informasi hoaks. Lalu H alternatif, literasi digital berpengaruh signifikan terhadap kemampuan mahasiswa dalam menganalisis informasi hoaks. Lalu masuk pada teknik pengambilan data. Pengumpulan data dilakukan menggunakan kuesioner online melalui Google Form. Kuesioner disebarkan kepada 30 responden mahasiswa dengan pertanyaan tertutup 2 opsi jawaban, ya atau tidak. Berikut adalah pertanyaan yang akan ditanyakan pada kuesioner, yaitu ada 6. Yang pertama, apakah Anda mampu mencari informasi dari berbagai sumber digital secara efektif? Yang kedua, apakah Anda dapat membedakan sumber informasi yang dapat dipercaya dan tidak dapat dipercaya? Yang ketiga, apakah Anda dapat menggunakan teknologi digital untuk memverifikasi kebenaran suatu informasi? Yang keempat, apakah Anda mampu mengidentifikasi ciri-ciri berita hoaks di media sosial? Yang kelima, apakah Anda terbiasa mengecek ulang informasi sebelum mempercayainya? Yang keenam, apakah Anda tidak mudah percaya pada judul berita yang berlebihan atau mengundang emosi? Lalu selanjutnya ada hasil diagram dari kuesioner, pertanyaan-pertanyaan sebelumnya. Oke, selanjutnya masuk pada tutorial. Di sini saya menggunakan statistik Kingdom. Lalu ambil total dari X. Lalu tempel pada bagian X. Lalu begitu juga dengan yang Y. Total dari yang Y salin, lalu ditempelkan pada yang Y. Lalu kita scroll ke bawah, masukkan sesuai dengan total hasil dari kuesioner. Lalu pencet kalkulator. Di sini ada line fit both, prediction online, radial plot, lalu ada interpretation of the result, lalu ke prediction. Kita akan membahas tentang koefisiensi dominasi R square. Nilai R square sebesar 0,1822 atau 18,2% menunjukkan bahwa literasi digital
berperan dalam meningkatkan kemampuan mahasiswa menganalisis informasi hoaks, namun belum menunjukkan faktor utama. Artinya, semakin banyak literasi digital, kemampuan analisis hoaks cenderung meningkat, tetapi pengaruhnya masih terbatas. Sementara itu, 81,8% kemampuan menganalisis hoaks dipengaruhi oleh faktor lain seperti pengalaman bermedia sosial, kemampuan berpikir kritis, pengetahuan tentang hoaks, serta lingkungan akademis dan sosial. Lalu korelasi R sebesar 0,4269 menunjukkan adanya hubungan positif dengan kekuatan sedang antara literasi digital dan kemampuan mahasiswa menganalisis informasi hoaks, yang artinya semakin tinggi literasi digital, semakin baik kemampuan mahasiswa dalam mengenali dan mengevaluasi hoaks. Namun karena kekuatan hubungan, sedangkan literasi digital bukan satu-satunya faktor penentu, faktor lain juga berperan dalam meningkatkan kemampuan mahasiswa menganalisis informasi hoaks. Lalu ada persamaan regresi yaitu intercept 1.2857, sedangkan koefisien X 0,8929. Lalu dengan rumus Y 1,2857 ditambah 0,8929, nilai koefisien sebesar 1,2857 menunjukkan bahwa ketika literasi digital mahasiswa dianggap bernilai 0, maka kemampuan mahasiswa dalam menganalisis informasi hoaks diprediksi berada pada angka 1,2857, tapi kondisi ini tidak sepenuhnya mencerminkan keadaan yang sebenarnya, karena dalam praktiknya mahasiswa tetap memiliki tingkat literasi digital tertentu meskipun berada pada level yang sangat rendah. Selain itu, interval kepercayaan yang sangat lebar dan mencakupi 0, yaitu minus 9,5651 sampai 12,1365, menunjukkan bahwa nilai konstan tersebut itu tidak signifikan secara statistik. Ini berarti bahwa kemampuan mahasiswa dalam menganalisis informasi hoaks tidak dapat dijelaskan secara kuat hanya dari kondisi tanpa literasi digital. Lalu masuk pada IGF, yaitu menunjukkan 6,2389 dan p-value alpha 0,05, di mana literasi digital mempengaruhi signifikan terhadap kemampuan mahasiswa dalam informasi hoaks. Dengan demikian, model regresi yang digunakan sudah layak, yang artinya
H0 ditolak, dan H alternatif diterima. Lalu yang terakhir ada tabel distribusi, residual normality, dan kesimpulan hasil penelitian menunjukkan bahwa literasi digital berpengaruh positif dan signifikan terhadap kemampuan mahasiswa dalam menganalisis informasi hoaks. Nilai R-square sebagai 18,2% menunjukkan bahwa literasi digital berkontribusi nyata meskipun pengaruhnya masih tergolong sedang. Baik, sekian hasil mini project dari saya. Terima kasih.